Salam, apa kabar saudara-saudara? Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan kesehatan. Kita akan memulai ibadah streaming pagi hari ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan Yesus, kita akan memulai kebaktian. Kusucikan kedudukan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Ampuni layakan kami di hadapan Engkau Bapa. Berkati hamba-hambamu Tuhan Yesus yang bertugas pada pagi hari ini, dari pemain musik Tuhan Yesus multimedia, bahkan hambamu yang akan membawakan firman Tuhan juga Engkau berkati. Kiranya Roh Kudus yang akan memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Selamat kami. Haleluya, amin. Kami rindu akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan Layak Dipuji Disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, segala puji dan hormat kebajikan kehadirat Tuhan Yesus, kami telah memuji memuliakan nama-Mu, sebab Engkau layak dipuji disembah Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus.
atas pujian-pujian ini menjadi berkat bagi kita semua Tuhan Yesus. Bahwa sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang keluar menjadi rema dan kekuatan dan berkat bagi kita semua. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru kami. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, kita bertemu lagi dalam ibadah online, masih online ya saudara, tapi mari kita akan tetap semangat untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Tema kita saat pagi hari ini masih kemenangan pengorbanan, dan kita akan langsung membuka di dalam kitab Daniel 1 ayatnya yang ke-8. Kita akan membahas tentang satu tokoh Alkitab yang cukup terkenal saudara, yaitu tentang Daniel ya. Oleh sebab itu kita akan buka di dalam kitab Daniel 1 ayatnya yang ke-8. Daniel 1 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Saudara, ini kisah Daniel saudara. Kisah Daniel ini bermula, Daniel ini sebetulnya adalah berkebangsaan Israel ya. Dan saat itu bangsa Babel menyerang Israel. Dan Israel mengalami kekalahan yang luar biasa. Semua peralatan bait suci dibawa ke Babel saudara. Dan termasuk waktu itu Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa pemuda-pemuda yang cakap, pemuda-pemuda yang berhikmat, pemuda-pemuda yang pintar untuk dipekerjakan di kerajaannya ya. Puji Tuhan saudara. Dan salah satu, sebenarnya bukan satu saudara, ada 4 ya. Ada 4 pemuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka pun dibawa dari bangsanya Israel dan dibawa ke Babel ya. Mereka dididik di sana di kerajaan Babel selama 3 tahun untuk belajar mengenai seluk-beluk negara Babel, karena mereka akan dipekerjakan di kerajaan Babel ini saudara ya. Dan setelah sampai di kerajaan Babel, ke-4 orang pemuda ini diberi nama yang baru. Mungkin nanti kalau saudara, itu kan kisahnya kisah Sadrak Mesak Abednego, kok ini ada Hananya, Misael, Asaria. Ternyata saudara ya, sejarahnya mereka setelah ditawan di Babel, mereka diganti namanya dengan bahasa Babel. Jadi waktu itu Daniel diganti namanya menjadi Beltsasar, Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesah, dan Asaria menjadi Abednego. Itu sebetulnya orangnya yang sama saudara, hanya diganti namanya. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego kita biasanya lebih ingatnya itu ya. Tapi kalau Daniel kita lebih ingat bahasa aslinya, bahasa Israelnya, yaitu Daniel ya. Tapi di kerajaan Babel mereka, Daniel ini disebut Beltsasar. Saudara, kita akan belajar membahas mengenai, memang ada 4 pemuda, tapi saya akan lebih fokuskan kepada 1 pemuda ini, yaitu Daniel saudara. Apa yang akan kita pelajari, yang kita dapatkan saudara, tentang Daniel ini yang berhubungan dengan tema kita, kemenangan pengorbanan. Pengorbanan apa yang sudah dilakukan Daniel ya, sehingga dia mendapatkan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Yang pertama, kita sudah baca ayatnya tadi. Katakan, setelah Daniel dibawa ke Babel, mereka seperti kalau zaman sekarang di asrama mungkin ya saudara ya, di asrama untuk dididik dengan keras ya, dididik selama 3 tahun di sana. Dan raja berketetapan mengatakan supaya mereka sehat, bukan hanya pikirannya, tubuh mereka juga supaya sehat, mereka harus diberi makanan raja dan minuman anggur raja ya. Dan itu kan makanan dan minuman raja itu
udah pastilah enak, pastilah luar biasa, nggak akan makanan yang ece-ece, nggak akan makanan yang biasa-biasa aja, pasti makanan yang luar biasa. Tapi kita lihat, yang pertama kita lihat ya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Yang pertama yang kita pelajari, Daniel belajar menguduskan dirinya. Ya, dia ada di daerah Babel. Bangsa Babel adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dia menyembah berhala-berhala, patung-patung yang begitu luar biasa, yang begitu banyak, saudara. Jadi mereka tidak mengenal Allah Israel, tidak mengenal Allah yang benar. Daniel ada di lingkungan itu. Mengapa Daniel tidak mau ya? Kalau di dalam bahasa Alkitab, bahasa sehari-hari dikatakan Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya. Bertekad, jadi bulat banget tekadnya, kuat banget, enggak usah. Jadi Daniel bilang waktu itu kepada penjenangnya, pengurus yang ada di sana, saya kasih sayur aja sama minuman biasa. Loh, kenapa? Ya, kenapa Daniel nggak mau makan makanan raja, saudara? Kenapa Daniel tidak mau minum anggur, minuman raja? Ya, karena makan makanan raja itu ya sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala terlebih dahulu, sudah didoakan dipersembahkan kepada berhala. Kemudian baru dimakan raja dan yang lain sebagainya. Ya, ada juga sejarah mengatakan karena ini perjanjian lama, masih ada hukum orang-orang Israel mana makanan yang najis dan mana makanan yang halal. Jadi pemikiran dari Daniel, wah jangan-jangan nanti makanan raja ini makanan yang haram, yang tidak layak untuk dimakan. Oleh sebab itu Daniel bertekad, berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, menguduskan dirinya supaya dia berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dia bilang aku nggak mau makan makanan raja. Kenapa Daniel tidak mau minum anggur? Karena minuman anggur raja bisa memabukkan. Jadi Daniel menolak itu. Ya, waktu itu memang penjenang mengatakan, wah kalau begitu nanti kamu dan teman-teman kamu itu jadi kurus. Karena cuma makan sayur dan air putih, mungkinnya air biasa saja. Nanti kamu jadi kurus, kalau kurus nanti saya yang disalahin sama raja. Saya yang dihukum sama raja. Sebab itu di ayat 12 dan 13 dikatakan, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Sok cobain 10 hari dulu, kata Daniel gitu ya. Kalau bahasa sehari-hari, sok cobain 10 hari, udah 10 hari tes. Saya sehat enggak? Dengan hanya memakan sayur dan air biasa. Dan luar biasa di ayatnya yang ke-15 dikatakan, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ya, ini hal yang luar biasa, saudara. Makannya cuma sayur dan air. Dibandingkan dengan orang-orang lain yang makan daging, yang makan santapan raja, yang pasti kalau zaman sekarang mungkin 4 sehat 5 sempurna itu ya. Tapi Tuhan bela begitu rupa. Setelah 10 hari dilihat, loh kok perawakan mereka lebih bagus. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu perawakannya lebih bagus. Mereka lebih gemuk, saudara. Ya. Sampai akhirnya di ayat ke-16, terus penjenang itu, pengurus istana itu memberikan, selama Daniel ada di sana, mereka memberikan hanya sayur dan air biasa. Pengorbanan apa, saudara?
yang dikerjakan oleh Daniel. Ya, dia berkorban, saudara, untuk dirinya melihat teman-temannya, wah makannya kok enak ya, kok kayaknya asik, itu pakai makannya stik daging mungkin ya, wah luar biasa, minumnya anggur, wah kayaknya, tapi dia harus belajar menahan diri, saudara, untuk dia tetap mempertahankan kekudusannya. Itulah pengorbanan dia. Ya, dan kita lihat, saudara, hasilnya atau kemenangannya dari pengorbanan Daniel. Di ayatnya yang ke-9, ayat ke-9, saudara, masih di Daniel pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Yang pertama kemenangannya, saudara, dikasihi oleh sesamanya, dikasihi oleh orang-orang terdekatnya. Ya, Daniel mendapat kasih. Ketika ada niat baik untuk melakukan sesuatu, pasti Tuhan buka jalan, saudara. Tuhan pasti saat Daniel, Tuhan ada di dalam hati penjenang ini, melembutkan hati dia untuk, oh ya, coba kalau Tuhan tidak melembutkan hati pegawai istana ini, mungkin gak bisa. Pokoknya kamu harus, ya kalau gak dilaporin ke raja. Nah kayak begitu ya. Tapi mendapat kasih dari Tuhan. Ya, yang pertama ayatnya 17 sampai ayat 20, ini luar biasa juga, saudara. Ayat 17 sampai 20. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka bekerja, maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara, bukankah ini hal yang luar biasa, pembelaan Tuhan yang luar biasa, pengorbanan Daniel dan teman-temannya tidak sia-sia, saudara. Ya, dia mendapat kasih dari pemimpinnya, dia mendapatkan hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Bahkan waktu itu raja mengatakan, wah gak ada yang setara dengan mereka, pintar banget. Ya, dan dikatakan 10 kali lebih pintar dari orang lain. Ya. Dan ayat 19b tadi dikatakan, maka mereka bekerja pada raja. Bukankah itu adalah berkat yang luar biasa? Harkat martabat mereka diangkat. Ya, mereka menjadi pegawai raja, diam di istana raja. Bukankah itu luar biasa? Kalau udah diam di istana raja, pasti berkatnya luar biasa juga, saudara. Nah itulah, saudara, ya. Jadi mari kita belajar seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Kita mau belajar hidup kudus, ya, hidup kudus. Firman Tuhan katakan tubuh kita adalah bait Allah. Oleh sebab itu, mari pakai ke seluruh tubuh kita, kuduskan seluruh tubuh kita. Pakai mata kita dengan benar, jangan melihat hal-hal yang tidak baik, ya. Pakai mulut kita, jaga mulut kita supaya mengatakan hal-hal yang menjadi berkat, bukan menjadi kutuk, saudara. Bukan yang menyakiti orang lain. Pakai pikiran kita, ya, untuk hal-hal yang positif. Pakai hati kita menjadi hati yang tulus. Tubuh kita pakai semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jaga kekudusan kita, jaga hidup kita. Maka seperti Daniel, saudara, pembelaan-pembelaan Tuhan terjadi dalam
kehidupan kita. Mungkin kita harus berkorban seperti Daniel, korban perasaan, ya, korban keinginan kita, menekan keinginan kita dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mempertahankan kekudusan, Tuhan gak tinggal diam, saudara. Ya, Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Hal yang pertama tadi, saudara, Daniel menjaga kekudusan. Hal yang kedua, ya, kita mau membaca di dalam Danielnya pasal yang ke-6, masih di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ayat 2 sampai ke-5. Ayat 2 sampai 5. Saya bacakan. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapatinya sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, saudara, kita tadi sudah membaca kisah Daniel di pasal yang ke-6 ini. Kisah ini, saudara, ternyata dari tadi kita sudah dengarkan tentang Daniel di pasal 1, dan kita lihat di pasal 6 ini ternyata Daniel itu sudah mengalami beberapa generasi kerajaan, ya. Yang tadi kan Daniel itu bekerja pada kerajaan Babel yang diperintah oleh Nebukadnezar, ya. Dan setelah itu Daniel tetap bekerja di kerajaan itu sampai Nebukadnezar wafat, digantikan oleh Belsasar wafat dan digantikan oleh Raja Darius. Dan di pasal 6 ini Daniel masih ada di kerajaan Babel dengan rajanya adalah Raja Darius, ya. Raja Darius, begitu setianya Daniel. Ya, puji Tuhan. Dan yang kedua yang saya dapatkan dari kisah yang sudah saya dapatkan ini, yang sudah kita baca ini, bahwa tadi kan yang pertama Daniel mempertahankan kekudusan, yang kedua Daniel itu menghormati Allah, ya, dan hanya percaya kepada Allah, dan Daniel hanya berdoa kepada Allah, ya. Tadi setelah Daniel dipercaya ada di kerajaan, dikatakan tadi bahwa Raja Darius itu mengangkat tiga wakil dari dia, termasuk Daniel. Tapi karena Daniel berhikmatnya luar biasa, Raja Darius sangat mengasihi Daniel, dan dia berniat akan mengangkat Daniel lebih dari teman-temannya. Oleh sebab itu teman-temannya mulai, saudara, iri. Aduh, gimana nih caranya menjatuhkan Daniel? Dia kan bukan dari kerajaan Babel, tapi kenapa dia dipercaya luar biasa oleh Raja Darius, dikasihi luar biasa oleh Raja Darius? Ayo kita cari cara. Mereka cari cara. Apa yang menjadi kesalahan Daniel? Ternyata tadi dikatakan tidak ada satupun kesalahan dari Daniel. Dia tidak lalai dalam pekerjaannya, dia tidak lalai dalam tugas-tugasnya. Harusnya orang Kristen seperti ini, saudara, menjadi teladan. Sampai orang melihat, wah hebat ya, luar biasa, ya. Dia sangat disiplin, dia sangat bagus, dia tidak pernah lalai, ya. Dia sangat berdedikasi. Harusnya seperti itu. Kita belajar dari Daniel. Sampai orang-orang mengatakan, orang-orang yang iri pada Daniel, tidak ada kesalahan yang bisa menjatuhkan dia. Dan kecuali dalam ibadahnya kepada Allah, karena mereka tahu
Daniel ini sangat rajin beribadah kepada Allah. Ya, walaupun ada di negeri orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi ya dikatakan dengan tegas bahwa Daniel itu mau tidak ada kesalahan apa-apa kecuali dalam halnya beribadah. Wah, ini kita korek dalam hal ibadahnya aja lah. Yuk kita datengin raja. Wah, kemudian rajanya disanjung, raja engkau raja yang hebat, raja yang luar biasa. Kalau nanti saudara baca sendiri ya. Gimana nih? Kan raja hebat nih. Gimana kalau kita adain bukan satu sayembara ya, satu ketetapan dalam 30 hari orang gak boleh minta apa-apa. Mau sama patung, mau sama Allah, mau sama apa, gak boleh. Mintanya cuma sama raja, kan raja hebat. Dasar rajanya juga ya saudara ya, sombong. Udah keturunannya dari Nebukadnezar kalau saudara baca ya, dia dijatuhkan Tuhan. Kemudian Belshazzar juga ya tidak belajar dari ayahnya, dijatuhkan Tuhan karena kesombongannya. Nah sekarang juga Darius seperti itu, disanjung seperti itu. Wah, hidungnya langsung besar. Oke, siap. Keluarin peraturan itu. Dia nggak tahu kalau mereka itu akan menjebak Daniel, orang yang dikasihinya. Oke, siap, keluarkan surat dalam 30 hari. Gak boleh minta ke siapa-siapa, tapi mintanya cuma ke raja saja. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Daniel saudara ya? Ayat ke-11, pasalnya yang ke-6. Saya bacakan ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ketika ada perintah itu, Daniel, apa yang dilakukan Daniel? Daniel gak mau lakukan, wadaw, nanti saya dihukum kalau saya berdoa kepada Allah. Udahlah ya, saya gak usah berdoa, kan cuma 30 hari daripada cilaka ya. Kan cuma 30 hari, nanti udah 30 hari saya berdoa lagi sama Tuhan. Udah sekarang saya gak usah berdoa lagi. Enggak begitu saudara. Kan tadi dengan jelas dikatakan demi didengar Daniel, udah didengar, bukannya Daniel takut, kemudian Daniel jadi enggak berdoa, tapi Daniel pergi ke kamarnya, dia berdoa dikatakan 3 kali sehari. Saya lebih banyak benar sih, 5 kali sehari, bangun tidur, makan 3 kali, terus mau tidur lagi saudara. Enggak begitu saudara, itu di luar itu Daniel. Waktu-waktu tertentu dia mengadakan hubungan yang erat dengan Tuhan. Bukan hanya berdoa meminta. Tadi dikatakan ya, ia berlutut, berdoa dan memuji Allah. Artinya ada penyembahan yang dilakukan oleh Daniel kepada Allahnya. Dia terus walaupun di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia terus hatinya berhubungan dengan Tuhan, memelihara imannya dengan cara berdoa dan cara percaya kepada Tuhan bahwa hanya Allahnya satu-satunya, tidak ada bandingannya. Ya, walaupun raja yang membanding, tidak ada bandingannya. Dia berdoa, ya, dia berdoa saudara. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ya. Udah yang terjadi gitu, ini yang diharapkan sama teman-temannya. Tuh kan, si Daniel mah kesalahannya di sini nih. Kalau nggak ada peraturan itu dia berdoa bebas. Ini kan ada peraturan. Langsung raja Daniel berdoa sama Allahnya, melanggar perintah raja. Hah, raja baru ngeh, waduh. Karena dia sangat sayang sama Daniel, dia berusaha gimana caranya membebaskan Daniel, tapi nggak bisa. Nggak bisa raja, nanti reputasi raja turun, jatuh. Nggak bisa, maupun siapapun yang melanggar harus dihukum. Dihukumnya apa saudara? Dimasukkan ke dalam goa singa. Goanya bukan yang begitu saudara ya, bolongnya di atas.
bolongnya di atas. Jadi dengan sangat sedih Raja Darius memasukkan Daniel ke dalam gua singa, ditutup oleh batu. Ya, dan firman Tuhan katakan semalam-malaman Raja Darius tidak makan. Dia gelisah, aduh Daniel, aduh kalau dimakan sama singa gimana, diterkam sama singa gimana. Ya, itulah pengorbanan yang harus dilakukan oleh Daniel. Ya, ketika dia belajar menghormati Allahnya, dia tetap berdoa, dia tetap percaya menghormati Allahnya lebih dari apapun juga. Hasilnya apa, saudara? Ya, hasilnya apa? Kita baca ayat 20. Ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel dengan suara sayu sedih, waduh jangan-jangan ini kesayangan saya mati nih. Ya, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Ternyata kalau bisa ngomong Daniel berarti masih hidup, saudara. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Ini saudara kemenangan yang dialami Daniel setelah pengorbanannya, saudara. Ya, ada pertolongan Tuhan sekalipun menghadapi maut. Itu singa sangat kelaparan, saudara. Buktinya saudara, setelah itu Raja Darius mengatakan itu orang-orang yang syirik sama Daniel masukin. Enggak cuman mereka, anaknya, istrinya masukin. Dan firman Tuhan katakan belum sampai ke dasar gua, mereka sudah diterkam. Berarti sangat buas, sangat kelaparan singa-singa itu. Tapi ketika Daniel masuk, Daniel katakan malaikat mengatupkan mulutnya. Bukan hanya mulutnya kalau saya pikir, saudara. Kalau mulutnya dikatupkan kan cakarnya juga tajam, tapi cakarnya juga kan tadi firman Tuhan katakan tidak diketemukan sedikit pun luka. Luar biasa, saudara. Ya, pembelaan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Daniel. Ya, kemudian setelah itu kita baca ayat 27. Setelah pembelaan dari Allah untuk Daniel di tengah-tengah menghadapi maut, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Lewat Daniel nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, diperkenalkan, ya oleh Raja Darius. Semua kerajaan harus tahu Allahnya Daniel adalah Allah yang luar biasa, ya. Harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Itu hal yang luar biasa, pengorbanan dari seorang Daniel. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, ya. Allah ditinggikan. Kemudian ayat 29, saudara. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Jadi saudara, Daniel diangkat lagi derajatnya lebih tinggi lagi. Berkat-berkatnya luar biasa, saudara. Ya, gak pernah ketinggalan ini berkatnya, jangan takut, saudara. Ketika kita taat sama Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, ya, ketika kita belajar menguduskan diri, itu berkat itu selalu ngikutin kita. Jangan pernah takut, saudara. Jadi hal yang kedua yang kita pelajari saat ini, mari belajar berdoa, belajar percaya hanya kepada Tuhan. Di saat-saat sangat sulit ini, Daniel ini menghadapi maut.
Kalau saat-saat ini mungkin kita tidak menghadapi maut, saudara. Mungkin hanya krisis ekonomi, mungkin hanya sakit penyakit, mungkin hanya masalah pergumulan. Tapi Daniel ini berhubungan dengan nyawanya, saudara. Tapi Daniel berketetapan, bertekad, saudara, untuk tetap berdoa kepada Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jangan lalai berdoa, walaupun di tengah-tengah krisis ini, saudara. Jangan lalai berdoa. Bukan hanya berdoa minta, saudara. Ya, begitu bangun tidur minta, Tuhan Yesus berkatilah saya ya untuk sepanjang hari ini. Saya perlu ini, tolong pekerjaan saya, tolong ini, tolong ini. Nggak apa-apa, saudara, boleh. Tapi sebelumnya mari kita belajar menyembah kepada Tuhan. Adakan waktu yang khusus untuk menyembah kepada Tuhan kita. Puji Tuhan, pelajaran kita hari ini, firman Tuhan untuk saya dan saudara. Ya, mari kita belajar seperti Daniel. Kuduskan hidup kita. Belajar menguduskan hidup kita di tengah-tengah situasi yang sulit. Kuduskan hidup kita. Tetaplah berdoa. Tetaplah percaya kepada Tuhan kita. Dan ketika kita belajar menguduskan diri, ketika kita belajar menghormati Allah, percaya kepada Allah, senantiasa berdoa, menyembah, mengadakan hubungan dengan Tuhan. Percayalah saudara, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita tinggi. Dan berkat Tuhan itu pasti akan mengikuti kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan saat ini boleh menjadi berkat kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita akan nyanyikan lagu Ku Berlari Padanya. Semua
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan saat ini Bapa, yang datang pada kehidupan kami Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami semua Tuhan. Di dalam Tuhan setiap kehidupan kami, tetap kami belajar menguduskan hidup kami. Tetap kami Tuhan Yesus menjaga kekudusan ini Tuhan Yesus. Banyak hal yang terjadi Tuhan, tapi mari Tuhan kuatkan kami. Dan ajar kami untuk tetap percaya kepada Engkau, memelihara iman kami dengan berdoa berhubungan erat dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, segala jerih lelah kami, segala pengorbanan kami tidak sia-sia di mata Engkau. Dan Engkau yang akan membela kami, Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan Tuhan Yesus mengangkat kami Tuhan Yesus dalam situasi apapun. Bahkan berkat-berkat-Mu terus Tuhan Yesus akan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati Tuhan Yesus setiap pelayan-pelayan-Mu yang saat ini juga mengambil bagian dalam melayani Engkau. Berkat-Mu Tuhan, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan Yesus, pertolongan daripada Engkau terus menyertai Tuhan Yesus kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus terus bekerja Tuhan Yesus dalam setiap pribadi Tuhan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Kita juga sudah diberkati lewat pujian penyembahan kita. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagimu. Segala ucapan syukur kami kembalikan hanya kepada Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan kami percaya kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan kami. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa Tuhan kerjakan buat kami. Saat ini kami terus berdoa untuk setiap kondisi kami, keluarga kami, ekonomi kami, bahkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami terus berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan turunkan atas kami semuanya, turunkan atas bangsa kami dalam nama Yesus. Mari Tuhan Yesus Engkau pulihkan semuanya Bapa, biar kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ataupun ketika kami menghadapi segala tantangan persoalan ini, kuatkan teguhkan iman percaya kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, berkati umat-umat-Mu, berkati iman percaya kami, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, kesehatan kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Bapa, Engkau di atas segala-galanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus,
pimpinan penyertaan penghiburan, persekutuan Allah Roh Kudus memimpin menghibur, mempersekutukan kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan semuanya amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.